boleh bercerita kan duka batin kita pada anak. Nah, ini jawabannya bisa dua makna nih. Jika kita berbicaranya mengarahnya ke hal negatif, contoh, kadang-kadang kan kalau punya luka batin yang dalam ya, di beberapa orang itu main ke rumah orang tua aja udah gak mau, lebaran aja gak mau pulang. Ini hati-hati anak capture. Mama kenapa nggak pernah pulang? Mamanya cerita, iya saya belum mama gini, jadi mama malas ketemu papa gini. Bu, anak menangkap message apa? Berarti nyimpan dendam boleh ya? Karena mama saya saja menyimpan dendam begitu lama. Yang kedua, jika kita melakukan kesalahan, anak sudah memaafkan karena anak melihat kita tidak memaafkan. Dan ingat roda itu akan berputar. Kita akan jadi tua, benar nggak? Kita berharap pada saat kita tua anak neokin kita kan, betul nggak sih? Tapi karena anak itu kan dia melihat, mendengar, lalu dia meniru, maka ketika nanti dia jadi orang sukses, dia nggak akan pulang lebaran. Kenapa? Mama saya itu waktu itu nggak pernah pulang ke rumah orang tuanya. Ini yang dikatakan oleh guru saya, hati-hati. Mendidik anak itu ada dua hal, menciptakan generasi terbaik di masa depan atau menciptakan monster terbaik di masa depan. Pastikan kita menciptakan generasi terbaik di masa depan. Kalau ceritanya seperti itu tidak dibolehkan, karena khawatir itu menjadi pembenaran anak kita untuk memperlakukan kita tidak baik. Tapi kalau menceritakannya untuk pembelajaran boleh. Misalnya gini, dulu mama pernah dipukul sama papa waktu gak mau sholat. Makanya mama itu takut kalau gak sholat. Akhirnya mama ngerti kenapa dulu kakek kamu pukul, karena sholat itu gak boleh ditinggalin. Positif kan? Tapi kita bilang ke anak kita, kalau sekarang mama gak perlu pukul dong, kan kamu udah ngerti pentingnya sholat. Jadi kita memutus pola asuh yang salah, tapi meneruskan kalau itu penting. Jadi untuk bercerita tergantung sudut pandang point of view-nya kita, berceritanya kemana nih makna. Yang kedua Bapak Ibu, jangan terlalu curhat tentang masa lalu kita ke anak-anak. Ini kita kena dengan hashtag masa kini nih, orang tua sahabat anak, orang tua teman curhat. Secara konotasinya positif, betul nggak? Oh tapi ternyata dalam psikologi Islam nggak bisa, orang tuamu nah selamanya adalah orang tuamu. Maka kenapa anak sekarang kalau diginiin, kenapa mah begini, enggak? Kenapa pak begini? Coba kita dulu dengan orang tua kita zaman dulu, beliau begini, berani nggak kita melawan? Oh no, kalau kamu babak belur, betul nggak? Karena orang tua dulu tahu menjaga marwahnya orang tua. Padahal katanya dirikan orang tua zaman dulu VOC, betul nggak? Tapi kenapa kita dulu dan kita jadi hebat hari ini? Karena peran orang tua kita hadir. Sekarang kita kebablasan bu, orang tua sahabat anak. Yang benar orang tua tetap orang tua, tapi kami orang tua yang mau mendengar kamu nak. Kami orang tua yang mau merangkul kamu nak. Jadi jangan hilangin marwah orang tuanya. Curhat berlebih tentang masa lalu kita, percayalah itu jadi bumerang. Apalagi terkait mungkin ayah bunda belum kenalannya sebelum kita pacaran misalnya ya. Hati-hati ini jadi bumerang di masa sekarang. Dulu kita mau cerita betapa setianya ayah dan bunda. Bunda tuh ketemu ayah tuh kuliah gini. Anak nanya, dulu emang ayah sama bunda pacaran berapa lama? 4 tahun. Get the point anak, berarti gue juga bisa pacaran. Maka jangan pernah buka hal-hal kayak gitu pun. Karena kita punya misi, kan kita udah belajar sekarang, betul kan? Kita punya misi atau kita harus lebih baik daripada kita. Maka curhat itu hati-hati. Curhat tentang ayahnya, papa kamu nih begini
Jadi luka itu boleh kita sampaikan, boleh tidak, tergantung kemana arah. Yang kedua pertanyaannya, luka lama bisa dimaafkan, harus bisa Bu, tapi emang berat, tapi harus. Dalam teori Islam dan psikologi Islam, terapi memaafkan, terapi yang paling berat, karena kita harus berdamai dengan masa lalu dan harus bertahan buat masa sekarang, buat masa depan yang insya Allah lebih baik. Tapi worth it. Apa yang dilakukan Bu? Sholat tahajud tidak terputus kecuali kita lagi happy. Apa doanya? Karena bicara memaafkan itu tentang keras dan lunaknya hati kita. Maka doanya, kita selama ini kan kalau doain anaknya yang muda, betul nggak? Semoga anak kita kalau lembutkan hatinya jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi kita lupa minta Allah melembutkan hati kita. Maka the power of our business adalah sedekat apa kita minta sama Allah, mengetuk pintu langit untuk Allah mampu melembutkan hati kita, memaafkan. Karena soal maaf intangible. Maka tadi bila kata ibu, kan apakah ikhlas aja cukup? Bu, ikhlas itu perjuangan seumur hidup, sabar itu perjuangan seumur hidup. Maka kita butuh pertolongannya. Saya tunggu ketika saya merubah pola asuh saya. Hal pertama yang harus saya maafkan apa? Diri saya sendiri. Dan memaafkan diri saya sendiri itu susah. Maka saya diajarkan doanya oleh guru saya, kurang lebih kayak gini, silakan dirangkai oleh ibu bapak semuanya. Ya Allah, lembutkan hati saya agar saya mampu memaafkan kesalahan orang tua saya. Ya Allah, bantu saya agar di hari akhir nanti kami saling tolong menolong ke surga-Mu. Lembutkan hati dan lisan saya agar saya menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak saya. Ini penting Allah. Ya Allah, lembutkan. Karena kalau enggak kita keras. Insya Allah ya Bu ya, ini battle ibu, tapi semakin ibu bisa melakukan seperti malam, ibu lihat bagaimana Allah melembutkan hati ibu dan bagaimana ibu mengangkat beban dari diri ibu dengan sangat luar biasa. Bismillah. Selamat Ibu. Baik, untuk